Oke Civivi, mengenai pertanyaan lu minggu lalu, kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang memanfaatkan kita, apakah harus kita usir atau misalnya kita keep gitu? Kata-katanya usir banget nih. Tapi sebenarnya ya dari pertanyaan lu kemarin gue jadi berpikir gitu tentang kita dimanfaatkan. Bukannya kalau misalnya kita bermanfaat untuk orang lain itu udah menjadi resiko gitu kalau misalnya kita dimanfaatkan oleh orang lain. Oh iya, what a great opening ya. Ah. Oke, ini kan sudah di episode 99 ya. Mari aku tekankan sekali lagi bahwa Waduh, apa tuh? mau kalian tuh nge-push aku dengan komen bahwa tapi kita kan bisa mending hidup sendiri gitu. Hidup sama orang kan ribet gitu ya. Terus hidup sama orang bersosialisasi itu lelah gitu. Aku tekankan sekali lagi ya, manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Kalau kalian masih merasa kalian bisa hidup sendiri, itu mungkin kalian belum cukup tua aja. Nanti semakin kalian tua, semakin kalian dewasa, itu kalian akan sadar bahwa oh ya memang nggak bisa gitu. Dan itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena arti dari hidup kita itu bisa kita dapatkan dari interaksi kita dengan orang lain, dan apalagi pada saat kita berhasil untuk menolong orang lain. Saat kita tuh merasa bahwa hidup kita tuh berguna karena kita bisa menolong orang lain. Itu kita benar-benar arti hidup itu kayak on the top of the top gitu. Nah, tapi kemudian masalahnya itu adalah kenapa kalian juga muak dari interaksi orang lain itu adalah karena niat kalian tuh ngebantu ternyata dimanfaatkan gitu kan. Kayak yang Hari tadi bilang. Iya. Ketika kita berusaha untuk berkontribusi ke hidup seseorang, sudah merupakan resiko sepaket bahwa jangan-jangan orang itu kemudian take advantage gitu kan. Kayak ngambil kebanyakan gitu. Kalau istilah orang Jawa tuh ya, dikasih hati, minta jantung. Iya, karena menurut gue kalau misalnya lo mau berbuat baik ke orang untuk mau menemukan makna dan arti kehidupan lo sendiri, ya berbuat baik aja. Kenapa harus kayak perhitungan gitu? Kalau misalnya kita memang dimanfaatkan karena kita berbuat baik, ya bukan itu di satu paket gitu. Karena resiko yang kita menjadi orang baik, ya gak sih? Betul. Nah itu kan yang kemudian bikin topik ini menarik tuh. Kenapa tuh? Ya kan? Yang kemudian ya maksudnya kenapa akhirnya ada yang komen dan kita merasa kayak wow ini menarik banget karena benar, karena kita juga bingung kan sebetulnya batasannya tuh di mana, karena batasannya tuh nggak ada tapi kok perasaannya ada. Dan ketika perasaan ini didiskusikan dengan semua orang tuh juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, kenapa bisa ada kesepakatan sosial ini saat tidak ada norma yang jelas yang dibuat gitu? Kenapa kalau semua orang merasa, kenapa ya udah nggak dibikin hukumnya aja gitu loh? Iya makanya benar, makanya gue juga kadang kok Civi ada benernya juga ya. Kenapa kadang gue bisa merasa kayak dimanfaatkan gitu karena gue berbuat baik gitu ya. Makanya gue nanya nih, gimana nih Ci? Itulah dimana ilmu filsafat itu menarik kan. Wow. Karena setelah aku belajar filsafat komunikasi itu aku jadi ngerti bahwa memang tidak semua topik, tidak semua pemikiran itu bisa diskusikan dengan clear cut hitam putih. Hampir semua dalam kehidupan yang abu-abu itu bisa kita terima, bisa make sense ke kita ketika kita mendekatinya dengan filsafat gitu. Nah, filsafat ini kan biasanya ngomonginnya soal moral. Soal dilema moral, soal sesuatu yang kayak soal sesuatu yang kalau orang perdebatkan tuh bisa sampai 2 hari 3 hari gak ada ujungnya gitu. Bener, kesimpulannya tetap gak ada gitu. Nah, tapi kalau dari omongan Hari, kan kalau misalnya kita ngebantu orang ya udah ngebantu aja, apapun resikonya kita mesti telan mentah dong. Nah, tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu kan? Karena tidak semua orang itu Socrates. Iya, Plato dan teman-temannya ya. Nah, kan kadang-kadang kita juga merasa kayak ya gue ngebantuin tapi nggak gitu dong gitu. Nah ini yang paling susah didiskusikan ya, kayak kalau gue ngomong ntar dikira gue nggak mau bantuin, tapi kalau gue ngomong kok gue kayaknya boncos banget ya, kayak gue nggak bisa banget gitu loh. Nah itu ya kalau kalian tuh mau breakdown lagi kejadiannya tuh kayak gini, aku kasih skema ya. Kan manusia tuh kan helping ya, kita kan berusaha untuk membantu orang. Nah dari ngebantuin orang ini kan pasti akan turunannya itu adalah ada outcome-nya kan, ada hasilnya gitu. Nah hasilnya ini kalau kalian mau pecah-pecah lagi ya, dari kita ngebantuin orang kita tuh bisa mendapatkan 2 biasanya. Gue tuh ngebantuin dia tuh karena gue mau atau karena gue terpaksa dulu. Ya kan, dari intensi ketika berangkatnya itu loh ada 2. So gue mau atau gue terpaksa. Nah ketika kalian memang mau ngebantuin orang, itu akan kalian merasakan 2 hal lagi ke bawahnya. Kalau outcome-nya itu positif, nah inilah dimana kita merasa hidup kita tuh sangat useful. Wah gila, gue tuh udah pingin ngebantuin orang, terus ternyata orang itu merasa bantu lagi. Itu tuh kayak wow, gue malaikat gitu. Nah, tapi ketika kita pingin ngebantuin orang dan hasilnya tuh negatif, ternyata orang itu sebel gitu ya, atau misalnya ternyata efeknya tuh buruk ke dia atau ke kita. Nah ini kita bingung di sini. Bener nggak ya pingin ngebantuin orang? Nah di sisi sini ketika kita terpaksa ngebantuin orang, tapi ternyata turunannya efeknya tuh positif buat kita. Loh,
kok gue ternyata untung ya, kok ternyata efeknya ke depannya bagus. Nah di sini kita bingung nih, wah jadi sebenarnya gue tuh harusnya ngebantuin orang ya, gue tuh salah ya tadi nggak mau ngebantuin dia. Nah itu kita bingung. Iya. Tapi kalau misalnya ada kita moral udah dilema nggak mau di sana. ngebantuin, betul. Kalau kita tapi udah nggak mau ngebantuin orang dan ternyata efeknya udah negatif lagi, nah ini nih yang biasanya kita merasa dimanfaatkan, merasa dimanipulasi, merasa merasa kayak we feel like shit lah, basically. Yang bisa menghasilkan trauma tuh di sini. Nah, yang bingung kan di tengah-tengah sini tuh Har, yang moral dilema. Oke. Di sini gue baru mengerti pentingnya papan putih lu itu loh. Karena mungkin gue bisa ngebayangin apa yang lu ngomong tadi, karena gue bisa punya gambaran lah tentang skema yang lu gambarkan tadi. Tapi mungkin untuk pendengar kita kan mungkin mereka menemukan sedikit kesulitan gitu tanpa papan putih lo. Di mana papan putih Anda, Civi? Sebentar, lagi direnovasi, tunggu ya. Oke, next. Ya itulah kenapa. Jadi gini. Jadi yang clear cut itu adalah yang benar-benar ketika itu kalian mau ngebantuin dan efeknya positif, itu adalah sesuatu yang kita useful. Yaitu aku kalau harus mendefinisikan adalah prosesnya seperti itu. Nah, kenapa kita merasa kita useless, kita merasa dimanfaatkan itu adalah ketika kita udah nggak mau ngebantuin, efeknya negatif lagi. Nah itu kita akan merasakan trauma dan bisa marah di situ. Karena gue udah nggak mau bantuin lo kayak gini lagi. Nah itu kan clear cut. Nah, yang moral dilema tuh yang di tengah. Kalau lu mau ngebantuin tapi efeknya negatif, dan kalau misalnya lu awalnya nggak mau ngebantuin tapi kok efeknya positif, nah ini yang paling bingung. Ini yang pasti bisa diskusikan sampai berbulan-bulan dan nggak ada hasilnya tuh di sini gini. Nah, gue tuh ngebaca salah satu penelitiannya seorang PhD namanya Jeremy Sherman. Dia tuh ngejelasin bahwa kalau misalnya ngebahas soal moral dilema, itu adalah sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa kontrol. Bener gak sih? Kayak kan tadi kan itu ya intensi, ya kita berusaha untuk ngebantuin, kita intensinya apa, hasilnya apa. Nah kalau kita fokusnya di sini dan kemudian kita bingung, ya ini tuh gimana gitu ya, ini bagus apa enggak, itu akan pusing. Nah makanya itulah kenapa semua filsafat yang udah ya dan ilmu filsafat itu kan selalu bilang bahwa the purity of will. Lu tuh dasarnya apa gitu. Nah itu doang yang bisa lu pegang. Berarti kita cuman perlu mengerjakan sesuatu yang menurut kita pengen kerjakan. Kalau misalnya kita willingly to do something, apapun efeknya itu ya di luar kendali kita. Atau misalnya lu nggak mau ngerjain sesuatu pun, tapi lu mesti sadar bahwa itu adalah keputusan lu untuk mengerjakan itu. So apapun keputusan lu mau nggak mau gitu ya. Tapi kalau memang lu udah memutuskan untuk mengerjakan itu, lu udah helping. Lu mesti menyadari bahwa ya itu keputusan lu gitu. Kemauan untuk mengerjakan walaupun sebenarnya awalnya nggak mau, tapi lu paksa setengah buat kerjakan gitu. Iya paksakan kerjakan setengah hati. Kalau misalnya outputnya bagus ataupun tidak, ya itu tetap harus bertanggung jawab sama perasaan itu. Betul. Jadi apapun itu, apapun dasar keinginannya ya. Purity of will ini kan ya udah niat lu itu kan soal niat lu tuh buruk atau baik gitu. Kalau lu niatnya ya udah pokoknya ngebantuin aja, ya udah gue pokoknya ngelakuin ini. Ya udah kalau memang lu memutuskan untuk ngambil action, nah itu apapun dasarnya, action itu yang menentukan gitu. Actionnya bukan hasilnya ya. Iya, karena hasilnya itu kan kita benar-benar udah nggak bisa kontrol sama sekali ya. Apapun itu, kadang-kadang kita ngawur aja hasilnya bisa bagus gitu kan. Kadang-kadang kita udah berusaha sebaik mungkin hasilnya bisa jelek gitu. Nah, so we can only control our action gitu. Nah, itulah dari purity of will and then the purity of action. Tapi aku jadi pernah berpikir kayak gini ya, Ci. Jangan-jangan ketika kita dimanfaatkan oleh orang lain, kita itu membiarkan diri kita itu dimanfaatkan sebenarnya. Iya gak sih? Lu inget gak Har? Gue tuh pernah ngomong di salah satu topik kita yang apa tuh? Yang gue bahas cowok gue deh pokoknya. Gue lupa episode berapa ya. Bahwa ketika kita ada di sebuah relationship sama orang, pasti kita tanpa sadar take them for granted. Take them for granted. Oke, gimana tuh? Apa nih? Saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Apa itu take them for granted? Waduh, kurang ajar jangan susah banget lagi. Gini. Gue kasih konteksnya. Gue kasih konteksnya dulu ya. Nah, jadi pada ini nih cerita Ci Vivi ini paling menyenangkan ini. Apa tuh Ci? Jadi pada saat itu Hari itu nanya kayak kalau kamu berantem Ci itu terus gimana resolve-nya, kayak gimana penyelesaiannya gitu. Nah, itu kita ngomongin soal gimana berantem yang produktif. Oke. Episode berapa itu ya? Episode the one kayaknya kalau nggak salah. Oke. Terus kan gue ngomong ya bahwa kalau produktif itu adalah ketika kalian bisa nemuin orang yang mau kalian ajak untuk duduk dan ngobrol, pemikiran terdalam dan tergelap kalian untuk dibincangkan aja, bukan untuk langsung dijudge gitu. Pada saat itu aku cerita bahwa
tidak lama dari sebelum kami recording itu, aku tuh ada masalah sama sama pasanganku. Aku ngomong bahwa I think you take me for granted gitu. Nah pada saat itu pacarku bilang, biasanya kalau dulu aku ngomong sama mantanku gitu ya, mantanku itu akan bilang enggak accidentally spilled. Mantanku tuh akan bilang nggak mungkin lah aku melakukan itu, nggak mungkin lah I take you for granted gitu. Tapi kan perasaan tuh nggak bisa dibohongi ya. Kalian kalau udah pacaran bertahun-tahun pasti at some point kalian tuh merasa kayak, gue ngerasa you take me for granted gitu di beberapa sesi kehidupan gitu. Nah dan perasaan itu kan sulit sekali untuk ditekan ya. Itulah kenapa di minggu depan kita akan ngomongin soal perasaan. Anyway, ya. Oke, udah di spill. You spill too much in just a few minutes gitu. So anyway, pada saat itu kan aku merasakan itu, dan kalau perasaan itu lagi muncul tuh kan sulit banget untuk ditekan dan dibohongi gitu. Nah, pada saat itu pacarku itu bilang bahwa yes, I did. I took you for granted and I'm sorry for that. Tapi kamu sadar gak sih, kalau orang dalam sebuah hubungan apapun, pertemanan, keluarga, pacaran, semakin dekat kita sama seseorang, kita pasti tanpa sadar take them for granted, atau tanpa sadar merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu gitu. Iya, kamu merasa kamu tuh deserve layak something untuk mendapatkan. Kamu layak mendapatkan itu tanpa kamu perlu melakukan apapun gitu. Itu take them for granted gitu. Nah tapi ya betul, itu pasti kita melakukan harus sebagai manusia. Back to your question ya. Kadang kita melakukan itu tanpa sadar aja gitu ya. Kadang-kadang kita memanfaatkan orang. Kadang-kadang kita juga mengizinkan diri kita untuk dimanfaatkan dalam sebuah hubungan, itu udah pasti ya. Kayak bahkan kita merasa bahwa kalau ini gak lu yang minta, gue gak ngelakuin sih gitu. Gitu kan juga bisa. Kayak untung lu yang ngomong gitu. Lu lagi yang minta kayak gitu kan. Jadi kayak ada sebuah toleransi yang sangat besar yang kita berikan ke orang, karena kita ngerti kenapa mereka minta tolong sama kita. Karena kita ngerti kenapa dia butuh ditolong oleh kita gitu. So yes. Tentu saja at some point kita mengizinkan kita untuk dimanfaatkan, karena dari situlah kita bisa ngomong ke diri kita kalau orang ini penting buat kita ya. Karena kita melakukan itu because we took the extra miles, because we did that for them gitu. Jadi kita merasa kayak ya emang gue sayang sama lu sih gitu. Atau gue sayang sama gue sayang sama bapak gue gitu. Karena mereka penting buat kehidupan kita. Iya, karena kita rela melakukan itu gitu. Padahal kalau orang lain yang minta, ya kuping gue gak kebuka buat lu bahkan. Kayak gitu loh ya kan? Tapi ini kan konteksnya untuk orang yang mungkin kita sayangi, ataupun orang yang berharga di kehidupan kita kan. Gimana dengan orang-orang yang kita tanpa sadari kita itu lengah, terus kita membiarkan diri kita itu dimanfaatkan. Kan perasaan dimanfaatkan oleh orang lain itu sangat gak enak banget kan. Ada gak sih batasan-batasan yang sebenarnya perlu kita tahu supaya kita gak dimanfaatkan gitu sama orang lain? Haris makin kesini makin pintar ya. BTW temanku tuh ada yang muji kamu loh, literally ngomong sama aku kayak, Steph, thank you for say thanks to Hari, karena semua pertanyaan di kepala dia lu wakilin. Terima kasih Har. Ya karena saya merasakan hal yang sama. Karena itu genuinely apa yang gue pikirkan. Iya genuinely dan itu lebih menyebalkan lagi. Sebentar. Kalau yang aku pelajari dari pengalamanku ya, mungkin kamu juga merasakan lah, dan mungkin kalian juga merasakan, ketika kita tuh kesulitan untuk berkata tidak atau menolak sesuatu, kita tuh sedang gak yakin apakah kita itu layak untuk berkata tidak. Wow, oke. Can you please elaborate? Karena kan gini ya, kalau misalnya nih, kalian bayangin aja, aku kasih contoh yang lebih clear ya pertama awal-awal. Kalau misalnya ada anak kecil yang kalian tahu lagi tidak enak badan, terus dia minta ke kalian kayak, Kak boleh nggak Kak, tolong beliin coklat dong, soalnya aku suka banget gitu. You will say no, clear, with confident gitu, karena kalian merasa bahwa oh ya ini gue ngelakuin buat kebaikan lo, clear, kayak ada sebuah kejelasan gitu bahwa ini untuk kebaikan lo. So we have to confident gitu. Nah tapi ketika kita itu merasa nggak yakin juga dengan posisi kita tuh benar-benar tahu nggak sih apa yang akan kita omongin gitu. Ketika kita ngomong iya atau enggak, itu kita benar-benar yakin nggak sih itu benar atau enggak. Apalagi requestnya itu datang misalnya dari orang yang
kita juga nggak benar-benar tahu kenapa dia minta itu. Kalau kita tolak, ini efeknya buat dia tuh apa ya gitu. So biasanya masalahnya itu bukan di ketidakmampuan kita untuk memutuskan, tapi ada di pertama kepercayaan diri kita atas keputusan yang akan kita buat gitu. Kita nggak benar-benar yakin efek dari keputusan ini tuh apa. Nah, sehingga kalau ditarik ke belakang lagi, supaya kita yakin sama keputusan ini, nah ini tuh yang cowok gue bisa lakuin, Har. Dia tuh akan mencoba untuk mencari tahu gitu. Apa aja sih yang perlu gue tahu, yang bisa membantu gue untuk memprediksi apa resiko dari sebuah pengambilan keputusan. Nah itu yang akan membantu kita untuk memutuskan dengan lebih baik yes or no. Untuk menambah kepercayaan diri kita gitu. Nah itu jadi ketika kalian, kata dia Ari nanya, gimana sih caranya supaya kita bisa lebih bisa decisive gitu. Ya gitu. Ya ketika ada orang yang minta request sama kita, daripada kalian biasanya soalnya gini, kita tuh terlalu fokus sama yang minta tolong, sama subjeknya gitu, daripada sama keputusan yang mau kita ambil. Nah, coba ya ini aku belajar dari pacarku ya, dia tuh selalu ngepost gitu loh, kayak yang minta kamu, tapi kemudian apa yang harus aku lakukan? Yang harus aku lakukan tuh A, B, C, D. A efeknya apa, B efeknya apa, C efeknya apa, D efeknya apa, buat kamu apa, buat aku apa. Dia tuh kayak langsung nge-breakdown gitu. Nah, buat aku kan agak susah ya, buat aku kan kayak wah yang minta kamu ya oke lah gitu. Nah, tapi kalau dia tuh bakal langsung nge-breakdown itu, dan itu butuh knowledge dan butuh kesabaran, butuh kedewasaan untuk bisa melakukan itu dengan baik juga gitu. Nah itu sih yang biasanya tidak dilakukan oleh kebanyakan orang, dimana mereka bakal langsung ya habis yang minta dia, habis dia mintanya cepet dan segala macam. Nah tapi kan yang menanggung konsekuensi ABCD ini kan kita dan dia. Kalau kamu nggak mau menanggung konsekuensi dari yang keluar dari action ABCD, ya you have to say no. Berarti salah satu cara untuk tidak membiarkan diri kita itu dimanfaatkan oleh orang lain, berarti kita harus lebih selektif dalam memikirkan kemungkinan resiko yang terjadi ketika kita memutuskan sesuatu. Kalau misalnya kita merasa kita yakin kita bisa bertanggung jawab atas resiko yang terjadi atas pengambilan keputusan kita, then go ahead gitu, kita go for it. Tapi kalau misalnya kita nggak yakin nih sama kemungkinan terburuk yang akan terjadi, kita juga harus punya confidence untuk say no gitu. Dan itu akan akan menjauhkan kita dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kita. Karena menurut gue ya, zaman sekarang itu kita susah banget untuk menilai mana orang yang baik dan orang yang buruk gitu, yang pengen cuman memanfaatkan kita gitu. Dan kita juga lagian baik dan buruk ini kan juga sangat-sangat subjektif loh. Iya, karena kita udah tahu hal ini, makanya kita harus lebih peka lagi, harus lebih aware lagi dengan orang-orang yang jahat yang ingin memanfaatkan kita. Dan setelah kita udah cukup yakin dengan apa yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan keputusan, ya apapun hasilnya nanti ya itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol itu adalah keputusan kita. Apakah kita mau melakukannya atau enggak? Yang kayak lu bilang tadi. Seperti kata filsafat-filsafat itu. Karena dari cara cowok gua memutuskan sesuatu, dia tuh udah nggak lagi yang tadi kayak biasanya kan helping ya tadi, voluntarily atau mau atau nggak mau gitu. Dia tuh udah nggak lagi ada di situ. Udah nggak ada, ini udah musnah buat dia. Tinggal buat dia analisis konsekuensi dari pengambilan keputusannya tuh apa gitu. Jadi udah bukan lagi mau nggak mau gitu, tinggal ya ini kamu tahu atau nggak tahu. Dari itu kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu nggak tahu? Lah jadi fokusnya tuh udah di situ. Jadi dia tuh nggak lagi kayak ya habis dia yang minta, habis mau nggak mau gitu, udah nggak. Dia tuh kamu tahu nggak ini akan terjadi? Kalau kamu nggak tahu, ya udah nggak apa-apa, dihadapi. Tapi kalau kamu udah tahu dan kamu tetap ngambil keputusan ini, lah kenapa? Kok sekarang ngegerong gitu ya? Ya kalau harus kamu udah bertanggung tahu, jawab. Kalau misalnya memang mau udah tahu dan mau mengambil risiko itu. Udah nggak lagi kamu punya wewenang untuk ngegulung-gulung di lantai. Gitu. Tapi kalau kamu nggak tahu ini akan terjadi dan itu somehow terjadi, universe minta itu terjadi gitu ya. Ya udah, lu boleh nangis sekarang. Ya udah, terus nextnya apa untuk ngatasinya gitu. So ya itu pendekatan yang sangat fresh ya buat aku dari dia udah nggak lagi, itu udah jarang banget nanya mau atau nggak mau gitu, tinggal tahu atau nggak tahu. Nah pertanyaan itu membuat aku sangat action oriented dulu ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu fokus pada ingin merasa spesial dengan menolong orang, Ya banget lagi.
Itu trapku ya, kayak aku tuh berusaha membuktikan terus ke diriku sendiri dan orang lain atau siapapun itu, yang which is aneh banget, bahwa aku itu baru berguna kalau aku tuh bisa menolong orang lain, dan kalau aku menolong orang lain tuh kayak aku better daripada orang lain gitu. Kayak ada sebuah ego. Iya, bener banget nih. Ego yang sangat besar gitu loh. Ini gue temukan ketika beberapa kali itu gue pernah ikut sumbangan ke panti asuhan gitu. Gue merasa beberapa orang kenapa kelihatan kayak, nggak tahu ya apakah ini perasaan gue aja atau gimana, tapi gue merasa gue bisa ngebantu lo nih, gue berada di atas lo gitu, kayak nggak tahu perasaan egonya itu kayak bisa gue rasain gitu. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Apa sih gitu loh ya, padahal ya kan. Kayak dipikir lagi kan kayak apa sih, siapa yang nyuruh? Iya. Emang kayak, apa gitu? Iya. Apa ya di kontestasi universe ini tuh nggak ada artinya gitu loh. Terutama kayak gini Ci, flexing ketika dia bisa ngebantu orang lain. Banyak ya. Banyak yang kayak gitu ya. Flexing ketika dia bisa berdonasi gitu. Flexing ketika dia bisa ke panti asuhan buat berdonasi itu. Ya kalau misalnya lo pengen berbuat baik, apa yang harus lo flexing gitu gak sih? Nah itu. Iya, ya mungkin karena itu ya, kayak datangnya dari ego sih kayaknya. Manusia kan punya ego yang kita udah berapa bahas 99 episode gitu. Itu tidak akan pernah bisa hilang. Yang bisa hanyalah kedewasaan untuk kemudian mengatasi itu gitu. Nah, ya kalau anak kecil normal lah ya, itu kan justru yang membuat mereka kecil gitu. Tapi kalau orang dewasa tuh kan yang membuat kita dewasa kan ya justru kalau nggak melakukan itu juga gitu, menyadari bahwa pasti malu juga gitu loh. Nah, tapi itu tuh ada, selalu ada dan sulit untuk ditipu ya kadang-kadang itu, karena ya itu dulu aku tuh selalu fokus kayak aku kan pengen nolong orang gitu. Kalau aku nolong orang kan aku spesial, aku beda gitu. Nah, itu selalu ditampar sama pacarku, dia selalu bilang kayak kamu tuh nolong orang karena kamu pengen nolong orang, atau karena kamu lagi luang, apa karena kamu lagi sibuk membuktikan diri sih gitu. Nah itu sih kayak dia selalu ngomong itu, karena kalau kamu pengen nolong orang tapi kemudian kamu kesulitan, nah itu berarti kamu salah ngukur kemampuanmu, satu. Dua, berarti kamu tuh juga nggak tahu kebutuhan persis orang itu tuh apa, karena kalau kamu tahu persis kamu pasti juga tidak akan melakukan blunder itu gitu loh. Kan tahu persis. Nah jadi ketidaktahuan kita yang kemudian kita tutupi dengan perasaan begitu inginnya, yaudah pokoknya tolong dulu gitu. Emang kadang bener ya kalau orang jatuh nggak usah dipikir tolongin lah gitu. Tapi kan dalam kasus ini kan yang kita bahas kan kasus-kasus yang kemudian take a toll in us, apa ya, yang kemudian mengakibatkan risiko yang cukup banyak di kita gitu. Nah itu kan harus dipikirkan gitu. Nah jadinya itu deh. Jadi menolong itu baik. Tapi juga sadari bahwa ketika kita menolong orang tuh ada ego sangat besar di situ, yang kita tuh nggak bisa kemudian menyalahkan orang ketika ada hal buruk yang terjadi kemudian kita nyalain orang minta tolong tuh nggak bisa gitu, karena ada ego yang kita servis juga untuk kita di situ. Gua rasa ketika kita bisa membedakan apakah kita menolong orang itu karena ego atau kita menolong orang karena orang itu membutuhkan kita, kayak di situ kita mulai bijak deh dalam memilih apakah kita mau bermanfaat atau enggak bagi orang lain. Dalam menanggung akibatnya juga kita lebih ikhlas kali ya. Gini ya, itu kan enak diomongin, susah dipraktekin ya. Semua hal kayak gitu sih. Yang kita omongin itu kayak gampang, terlalu ideal gitu. Tapi but you got the idea lah gitu. Maksudnya kenapa itu terjadi, apa yang sebenarnya kita rasakan gitu. Dan kemudian ketika itu akan semakin sulit lagi ketika ada simpati yang masuk, empati yang masuk, kemudian kedekatan hubungan. Memang sulit gitu. Tapi ketika kalian lagi down gitu ya, ketika kalian merasa kayak kok gue merasa dimanfaatkan ya, kenapa ini terjadi, kenapa gue merasa kayak gini ya, mungkin topik ini bisa membantu lah. Iya, benar. Oke, mereka melakukan itu, tapi kayak Hari bilang, gue juga mengizinkan itu terjadi. Tapi kemudian apa yang bisa gue lakukan supaya itu tidak terjadi lagi, tapi juga hati-hati bahwa kemudian tuh biasanya kalau kita lagi habis belajar gitu ya, sebenarnya kita tuh praktekinnya tuh kayak agak ekstrim gitu biasanya. Biasanya next time tuh kita bakal kayak langsung nolak orang tuh kayak enggak gitu, keras gitu loh. Kita udah pernah bahas sih di kayak topik yang The Art of Saying No. Kita banyak nostalgia hari ini. Maksudnya The Art of Saying No. Mendekati penghujung episode. Ya kita pernah bahas bahwa berkata tidak itu baik, tapi cara berkata tidak yang baik lebih baik. Ya benar banget. Tapi berkata tidak itu kan juga bakal membuat kita banyak merasa bersalah. Kadang-kadang kita bangga habis gue bisa nolak gitu. Tapi kadang-kadang habis ngomong enggak juga kita kepikiran sampai 2 hari 2 malam gitu kan ya. Gimana ya, gue salah gak ya kayak gitu. Nah itu semua kan ada hubungannya dengan emotions. Tadi kan udah gue spill ya bahwa di episode 100 itu gue akan ngebahas satu topik yang udah ditanyain sama
kalian semua, tapi aku nggak pernah mau jawab karena susah banget jawab lewat chat. Gue mesti gimana? Masa gue bisa bikin video call, bikin voice notes gitu kan, susah banget. Nah, CVV live streaming kayaknya menarik sih. Next ya, jadi di episode selanjutnya kita akan ngebahas how to control your emotions ya. Oke, yes, dan mungkin itu aja buat episode hari ini tentang bermanfaat dan dimanfaatkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin menunggu episode minggu depan tentang how to control emotions, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode terbaru kita. And until next time, bye-bye. Bye-bye.